guys, kembali lagi di Kang Ul Channel. Kali ini kita akan mereaction kisah kesetiaan seorang prajurit saat dikirim ke Lebanon. Ini pasukan Garuda. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Kang Ul Channel. Oke, tanpa lama-lama kita ke videonya. Let's go. I Leave My Heart in Lebanon adalah sebuah film drama Indonesia yang diproduksi oleh rumah produksi TB Silalahi Picture, dengan sutradara Benny Setiawan. Jujur menurut gue, ini menjadi film yang paling tersentuh yang pernah gue tonton. Selain melibatkan personel TNI dengan persenjataan lengkap, film ini juga dibintangi sejumlah artis, yakni Rio Dewanto, Yama Carlos, Boris Bokir, Revalina S. Temat, Baim Wong, Deddy Mizwar, Triudiman dan artis Lebanon Joey Houri. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan membahas alur cerita dari film I Leave My Heart in Lebanon. So buat kalian duduk santuy dan nikmati videonya. Ini Kapten Satria, guys. Kapten Satria adalah seorang tentara yang akan bertugas menjaga perdamaian di Lebanon. Namun sebelum berangkat dia bertemu kedua orang tua pacarnya yang bernama Diah. Kala itu mereka berdua berencana menikah, namun ibu Diah belum menyetujuinya. Di sini terlihat Kapten Satria tengah mengobrol dengan ayah Diah, yang juga mantan tentara yang berpangkat tinggi. Sebelum berangkat ke Lebanon, terlihat Kapten Satria yang sedang berdebat dengan Diah. Dia takut kehilangan Kapten Satria jika dia berangkat ke Lebanon. Namun Kapten Satria tetap berangkat demi tugas negara, ya walaupun pacarnya tidak mau dia pergi. Nampak di pagi hari, para prajurit TNI sedang berbaris untuk berangkat ke Lebanon. Setelah itu mereka diberi waktu untuk bertemu keluarga mereka, sebelum bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Lebanon. Nampak satu persatu prajurit TNI bertemu dengan keluarga mereka, terlihat juga Kapten Satria berpamitan kepada kedua orang tuanya. Namun di sini tidak terlihat ada kehadiran Diah. Dan saat hendak berangkat, Kapten Satria dihampiri oleh Diah, yang hadir di situ untuk Kapten Satria. Di sini Diah mengatakan kepada Kapten Satria bahwa dia akan menunggu Kapten Satria di tempat itu saat dia pulang kembali ke tanah air. Dan setelah itu mereka pun berpelukan. Lalu para prajurit TNI pun berangkat. Nampak, para keluarga dari para prajurit TNI masih berada di bandara dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa jam perjalanan, para prajurit TNI tiba di markas Indonesia di Lebanon, dan langsung mengadakan apel. Saat sudah sampai di markas TNI di Lebanon, Kapten Satria langsung video callan sama pacarnya, yaitu Diah. Di situ Kapten Satria satu kamar sama Letu Arga. Sedangkan di kamar lain, terlihat Serka Gulamo yang sekamar sama dua prajurit TNI lainnya. Keesokan harinya, Kapten Satria menginstruksikan kepada beberapa prajurit bahwa mereka akan melaksanakan patroli di beberapa perkampungan Lebanon. Saat sedang patroli, terlihat beberapa kontingen Garuda yang dipimpin oleh Kapten Satria melihat tim musuh. Dan tiba-tiba terjadi pertempuran antara tentara Lebanon dan tentara musuh. Peristiwa itu langsung muncul di berita televisi nasional, dan secara tidak sengaja ditonton oleh Diah dan ayahnya. Setelah peristiwa itu, terlihat Kapten Satria dan kontingen Garuda lainnya tengah mengunjungi sebuah sekolah di desa kecil di negara Lebanon. Di situ Kapten Satria bertemu dengan Rania, seorang guru sekolah di desa itu yang bisa berbahasa Indonesia, dan mereka berdua pun berkenalan. Lalu terlihat para kontingen Garuda tengah mengajari anak-anak di sekolah tersebut. Scene berganti ketika Kapten Satria menghampiri seorang anak perempuan yang bernama Salma. Anak itu nampak sedih dan selalu sendiri. Saat Kapten Satria mengajaknya berbicara, dia malah pergi dari tempat itu. Lalu Rania menghampiri Kapten Satria, dan mengatakan itu anaknya. Rania memberitahukan bahwa anaknya sedang mengalami trauma, makanya seperti itu. Rania lalu menceritakan bahwa Salma trauma akibat melihat ayahnya meninggal kena bom di depan matanya sendiri. Dan sampai sekarang dia trauma dan sedih atas kejadian itu. Di tempat lain, istri dari Letu Arga sedang video callan sama Letu Arga. Namun saat video callan itu, dia, yang sedang bersama istri Letu Arga, ternyata secara tidak sengaja melihat Kapten Satria tengah mengobrol dengan Rania, dan itu membuatnya cemas.
Keesokan harinya, terlihat para kontingen Garuda tengah memeriksa kesehatan rutin untuk warga desa itu. Lalu scene berganti ke malam hari, ketika Kapten Satria dengan beberapa kontingen Garuda berhasil membuat surprise di markas tentara Lebanon. Karena hari Ini itu saat adalah hari ulang tahun tim tentara Garuda Lebanon. merayakan ulang tahunnya tentara Lebanon, guys. Thank you. We never expected this wonderful surprise. You Indonesian troops are really amazing people. Thank you. You guys are amazing. You accept us sincerely so that we can make our task smoothly and safe. Happy birthday. Sementara di tempat lain, keluarga dia kedatangan seorang pria bernama Andri. Dia adalah seorang pengusaha terkenal, dan dia juga menyukai dia, yang tak lain adalah pacarnya Kapten Satria. Nampak, di sini Andri tengah menceritakan proyek-proyek besar yang dia miliki, untuk memikat hati calon mertuanya, yang tak lain adalah ibu dan ayah dari dia. Terlihat ibu dia, sangat senang dengan Andri, namun sebaliknya dengan ayah dia, yang kurang suka sama Andri, karena lebih memilih dia bersama Kapten Satria. Di pagi hari terlihat Kapten Satria yang berusaha menghibur Salma. Dengan wayang dari Indonesia, Kapten Satria terus-menerus berusaha menghibur Salma, agar bisa menghilangkan trauma yang dialami Salma selama ini, dan bisa membuat dia berbicara dan ceria kembali. Lalu di tempat lain, istri dari Letu Arga tengah menunjukkan potret keseharian kontingen Garuda kepada dia, namun dia terlihat cemburu ketika melihat salah satu foto, ketika Kapten Satria yang tengah bersama Rania. Di tempat lain, Kapten Satria tengah bersama Rania. Rania mengucapkan terima kasih kepada Kapten Satria, yang berhasil membuat Salma tersenyum setelah sekian lamanya. Malam harinya, Kapten Satria dan beberapa kontingen Garuda yang tengah berpatroli mencurigai ada sebuah benda aneh yang dipasang di daerah itu. Keesokan harinya, Kapten Satria dan Letu Arga melapor ke komandannya. Namun saat sedang melapor, Letu Arga mendapat telepon bahwa istrinya telah melahirkan dengan selamat. Nampak para kontingen Garuda memberikan selamat kepada Letu Arga. Siap. Udah. 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 Lalu kembali ke Indonesia, Andri datang ke rumah dia, dengan membelikan dia hadiah berupa mobil. Namun, dia tidak mau menerima mobil itu, dan menyuruh Andri untuk membawa pulang mobil itu. Malam harinya, Kapten Satria tengah mengobrol di telepon dengan dia. Sambil menanyakan kabar di telepon, lalu dia menanyakan ke Kapten Satria tentang Rania, karena dia mengira Kapten Satria ada hubungan dengan Rania padahal tidak. Lalu saat Kapten Satria tengah menjelaskannya kepada dia, dia lalu mematikan teleponnya. Hari berganti, hingga saat Hari Raya Idul Fitri tiba, terlihat kontingen Garuda diajak makan-makan oleh Ibu Rania. Di situ nampak Kapten Satria yang masih berusaha menghibur Salma agar bisa berbicara lagi. Setelah kontingen Garuda kembali ke markas mereka, Ibu Rania memanggil Rania, mengatakan kepadanya tentang hubungannya dengan Kapten Satria. بس يا أمي هالكابتن ما رح يجيكي من وراء إلا المشاكل. يا أمي إذا تجوزتيه بدك تروحي معه على إندونيسيا وتاخدي سلمى معك. يا أمي هاي المصيبة الكبيرة. هونيك للناس بتشبهنا ولا عيشتهم مثل عيشتنا ولا بيشبهونا مناوب. وبعدين ما هو بعده عسكر صغير. أمي نحن بس رفقة ما في شي بيناتنا. كنت حاسة ما رأيتش علي. Di tempat lain pula, Kapten Satria mendapat teguran dari komandannya. Siap, Komandan. Hanya bersahabat. Jangan lebih dari itu. Siap. Kamu punya masa depan yang bagus. Dan terutama, kamu sudah punya tunangan di Indonesia. Ayahnya dulu pelatih saya. Siap, Komandan. Saya akan tetap menjaga nama baik TNI. Bagus. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu dekat.
karena itu tidak baik dan bisa Ini saat menyebabkan Kapten Satria Siap, Komandan. ditegur oleh Izin menjelaskan. atasannya, guys. Dekatan saya karena ada anak yang butuh pertolongan. Dan anak itu dekat dengan saya. Izin, Komandan. Bukankah keberadaan kita di sini memang untuk memberikan pertolongan kepada warga di sini? laksanakan itu dan tetap jaga nama baik TNI. Siap, Komandan. Singkat cerita, di malam harinya Kapten Satria mendapat telepon dari dia. Di sini dia ingin menjelaskan tentang sebuah rekaman yang dilihat Kapten Satria di televisi tentang wawancara Andri. Di wawancara itu, Andri mengatakan bahwa dia adalah calon istrinya. Namun saat sedang menelpon, tiba-tiba terlihat serangan dari beberapa roket yang terlintas di udara. Kapten Satria pun menginstruksikan para kontingen Garuda untuk masuk ke dalam shelter. Garuda, malam. Dan dia melaporkan ada penonjolan situasi. Beberapa roket melintas di atas kompak. Nampak juga dia khawatir dengan keadaan Kapten Satria. Lalu saat para kontingen Garuda mendapat cuti, Letu Arga menghabiskan cutinya dengan memilih berangkat umroh. Sementara Kapten Satria lebih memilih menghabiskan cutinya untuk membawa Rania dan Salma ke Beirut, ibu kota Lebanon. Di sana mereka ditemani oleh Serka Gulamo. Kapten Satria mengajak Salma dan Rania ke Beirut untuk memeriksa keadaan Salma ke dokter, karena Salma yang masih trauma. Di sana dokter menjelaskan kepada Kapten Satria bahwa dengan bantuan Kapten Satria mungkin Salma bisa pulih kembali. Karena dokter melihat itu dalam bentuk gambar yang dilukis Salma sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan di dokter, Kapten Satria tengah mengobrol dengan Rania. Di situ Rania mengatakan kepada Kapten Satria bahwa dia pernah jatuh hati kepada Kapten Satria. Aku tahu. Saat libur, Kapten Satria Makanya aku berlibur singkat dengan menikahimu. seorang anak yang dekat dengan Lalu Kapten sepulangnya Satria. dari Beirut terlihat Kapten Satria tengah mengobrol dengan Rania. Aku tidak sanggup. Pergilah. Kamu tak perlu bilang sama-sama. Dan biarkan waktu yang membuat Salma melupakan. أنا وسلمى تعودنا نعيش معا. تعودنا على القهر والحروبات. ما تحتلنا. تعودنا نخسر العالم اللي بنحبه. روح ستر. رجع على بلدك. Udah. Hingga akhirnya, para kontingen Garuda pun berhasil menyelesaikan tugas mereka di Lebanon dan akan kembali ke tanah air. Sebelum kembali ke tanah air, para kontingen Garuda mendapat penghargaan dari Panglima di sana maupun Panglima Republik Indonesia. Terlihat juga warga desa itu yang mengucapkan terima kasih kepada kontingen Garuda atas jasa-jasa mereka selama mereka tugas di desa itu. Saat Kapten Satria dan kontingen Garuda hendak berangkat ke bandara dengan bis, terlihat Salma dan Rania. Lalu Satria meminta waktu ke komandannya untuk bertemu Rania dan Salma. Dan Kapten Satria pun menghampiri Salma dan Rania. في كتير أولاد كسروا قالون وبابا كابتن لازم يساعدهم. Nah, ini proses pelepasan khusus upacara Oh, keberangkatan cinta kami. kepulangan pasukan Kami Garuda akan ke selalu Indonesia, berdoa. guys. Saat hendak pergi, Kapten Satria mendengar Salma berbicara kembali dengan memanggilnya Papa. Kapten Satria lalu kembali kepada Salma dan mengucapkan selamat tinggal. Telah sukses menjaga bebas ke Lebanon. بابا كابتن Kapten Satria juga memberikan Salma baret miliknya sebagai kenang-kenangan. باي باي حبيبي.
Di bis, nampak Kapten Satria membaca surat yang diberikan oleh Rania kepada Kapten Satria. Di situ juga terlihat gambar yang dilukis Salma, dengan beberapa foto Kapten Satria yang bersama Salma dan Rania. Saat kembali ke tanah air dengan selamat, para kontingen Garuda disambut dengan gembira di bandara. Di tempat lain, Andri dan Diah tengah melangsungkan pertunangan dan ingin menikah. Di sini Kapten Satria tidak mengetahui bahwa Diah akan bertunangan. Setelah dari bandara, Kapten Satria mendatangi rumah Diah. Kapten Satria disambut oleh ayah Diah. Dan ayah Diah nampak mengobrol dengan Kapten Satria. Dan Kapten Satria dikasih hadiah lukisan, guys. Dan sepucuk surat dan foto-foto kenangan mereka. Setelah itu, Kapten Satria pergi dari rumah Diah, sambil mengingat janji yang dikatakan dia beberapa tahun lalu. Kalau nggak berharap akan ketemu sama kamu lagi nanti. Pagi berkabut, Tunggu aku di sini saat aku pulang nanti. dinginnya menusuk. Film pun berakhir dengan Kapten Satria yang memberi hormat ke bendera merah putih. Guys, itulah sedikit alur cerita dari film I Leave My Heart in Lebanon. Semoga kalian terhibur, mohon maaf apabila ada yang kurang dari ceritanya, mohon tambahkan di kolom komen. Gua pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Guys, sekian video dari saya, Kang Ul Channel. Sampai jumpa lagi, dadah.